Halo teman-teman, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema manajemen sumber daya manusia. Kami dari kelompok 10. Satu, Clara Cecilia, NPM 218330050. 2, Samuel Efranata, NPM 218330049. 3. Sulpiana, NPM 218330061. 4. Wilda Artati, NPM 218330056. 5. Esther Rosmauli, NPM 218330001. Kami dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Akuntansi dari Universitas Medan Area. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ialah pendekatan strategik serta berhubungan untuk mengelola aset paling berharga milik perusahaan, yaitu orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan, baik secara individu maupun tim dalam rangka memberikan sumbangan untuk mencapai visi perusahaan. Fungsi dan tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, pengangkatan dan pemerhatian karyawan. Yang ketiga, pengupahan tunjangan. Yang keempat, penilaian kinerja dan pengembangan karir. Yang kelima, mengembangkan sistem kerja dan kinerja tinggi. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Tujuan pelatihan dan pengembangan: 1. Memperbaiki kinerja. 2. Membantu memecahkan masalah operasional. 3. Meningkatkan keahlian karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi. 4. Mempersiapkan karyawan untuk promosi. Langkah-langkah pelatihan. Berikut 5 langkah dalam membuat program pelatihan yang efektif yang berdampak positif bagi organisasi. 1. Buat dan perjelas tujuan bisnis. Sebelum kita menetapkan peraturan pada karyawan atau merekrut atau memilih karyawan, tentu sebaiknya kita tahu persis terlebih dahulu apa tujuan dari bisnis yang dijalankan tersebut. Kedua, diskusi dengan SDM. Bisnis kita memang memiliki tujuan, tapi bukan berarti melakukan hal lain selain yang sudah ditentukan itu pasti salah. Lakukanlah diskusi dengan SDM yang dimiliki. Ketiga, mengenali kompetensi dan kesiapan karyawan. Pelatihan dan pengembangan SDM dengan mengenali kompetensi karyawan. Setiap orang punya kompetensi, punya sesuatu yang ada dalam diri, namun belum semua SDM siap. Keempat, pertimbangkan berbagai jenis pelatihan dan pengembangan. Jika ketiga hal sebelumnya telah dilakukan, kini saatnya kita mencari jalan agar karyawan lebih memiliki kompetensi dan lebih siap lagi. Kelima, buat rencana sebelum, selama, dan setelah. Agar semua hal tersebut berjalan efektif, buatlah rencana ini. Teknik pelatihan. Metode efektif dalam pelatihan dan pengembangan SDM dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang dapat dilakukan untuk menjaga, meningkatkan, serta mempertahankan SDM dalam perusahaan adalah 1. Refleksi diri. Sebagai tahap awal dalam pengembangan dan pelatihan SDM, refleksi diri akan menjadi acuan bagi manajer personalia dalam memberikan pelatihan dan pengembangan SDM. Kedua, pengalaman tim. Interaksi dua orang atau lebih akan memberikan pengembangan dan pelatihan tersendiri bagi SDM dalam sebuah perusahaan. Ketiga, lingkaran belajar. Forum grup diskusi, rapat maupun pemecah masalah bersama akan menjadi salah satu metode yang efektif dan efisien bagi pegawai dalam membahas maupun menyelesaikan berbagai masalah dalam pekerjaan. Keempat, seminar. Memberikan seminar mengenai skill terkait kapasitas dengan melibatkan banyak pihak. Kelima, mentoring. Memberikan pelatihan secara personal dengan memberikan motivasi, membagi pengalaman maupun proses pembelajaran dengan cara yang lebih intensif. Keenam, resource sharing. Dalam era digital saat ini, sangat penting penggunaan media virtual sebagai sumber pembelajaran bagi HR di sebuah perusahaan. Evaluasi pelatihan. Evaluasi suatu program pelatihan diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh peningkatan pengetahuan,
keterampilan dan sikap staf terjadi, dan seberapa besar penerapannya dalam memberikan arti atau pengaruh pada dirinya, kelompok, dan organisasi. Penilaian kinerja sumber daya manusia. Yang pertama, elemen dan proses penilaian kinerja. Elemen-elemen utama dalam sistem penilaian kinerja Warder and Davis tahun 1996. 1. Performance standard. 2. Kriteria manajemen kinerja atau kriteria for managerial performance. Yang ketiga, pengukuran kinerja atau performance measures. Proses penilaian kinerja. 1. Analisis pekerjaan. 2. Standar kinerja. Yang ketiga, sistem penilaian kinerja. Hambatan dan metode penilaian kinerja. Hambatan penilaian kinerja. Yang pertama, leniency atau bias kemurahan hati. Yang kedua, strictness atau bias keketatan. Yang ketiga, central tendency. Yang keempat, halo effect. Yang kelima, bias penyelia. Yang keenam, resensi. Yang ketujuh, pengaruh organisasional. Metode penilaian kinerja. 1. Metode penilaian umpan balik 360 derajat. 2. Metode skala penilaian. 3. Metode insiden kritis. 4. Metode esai. 5. Metode standar kerja. 6. Metode peringkat. 7. Metode skala penilaian berjangkar keperilakuan. Contoh kasus. Jumlah karyawan yang bekerja di PT Unilever Indonesia secara keseluruhan pada tanggal 31 Desember 2013 mencapai 6.719 karyawan. Hal ini naik dari tahun 2012 yang berjumlah 6.447 karyawan. Hal ini tentu saja bukan jumlah yang sedikit dalam ukuran sebuah perusahaan. Jumlah karyawan yang banyak ini tentu saja membutuhkan perhatian ekstra dari perusahaan Unilever tersebut dalam mengembangkan dan melatih para sumber daya manusianya. Proses performance management di Unilever berasal dari Rapat Senior Group Directors atau SGD. Dalam rapat ini dibahas proyeksi kinerja selama setahun ke depan, ditambah Key Performance Indicator atau KPI-nya. Hasilnya akan dibawa ke perusahaan masing-masing, yang selanjutnya diturunkan lagi ke kepala divisi, selanjutnya ke kepala dan terakhir ke manajer. Kepada para kepala divisi ini, kepala departemen dan manajer akan diberikan individual performance plan yang harus dicapai plus KPI-nya. Tak hanya diberi target, karyawan juga rutin diberi coaching dan konseling antara atasan dan bawahan. Setelah memasuki masa penilaian, karyawan bersangkutan bisa menyenggah hasil penilaian atasan jika dirasa tidak sesuai. Semua hal tersebut memiliki form yang lengkap dan tersusun rapi. Dengan mendorong karyawan untuk terus-menerus mengembangkan diri serta mempertahankan work-life balance, perusahaan dapat mengembangkan dan mempertahankan SDM yang handal dan berkualitas yang berperan utama dalam pengembangan bisnis. Setiap tahun manajemen Unilever Indonesia menargetkan pertumbuhan bisnis di Indonesia yang disesuaikan dengan target yang ingin dicapai oleh Unilever secara global. Dari presentasi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah suatu bidang manajemen yang mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi perusahaan. Unsur manajemen sumber daya manusia adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada perusahaan. Dengan demikian, fokus yang dipelajari manajemen sumber daya manusia ini hanyalah masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia saja. Dengan tujuan 1. Untuk menggali potensi manusia dalam organisasi sehingga dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. 2. Manusia sebagai makhluk sosial yang unik harus menjadi fokus perhatian terhadap keinginan dan kebutuhannya yang harus dipenuhi. Ketiga, manusia memiliki cita-cita untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui jalur karir yang ditempuhnya. Keempat, organisasi adalah kumpulan orang-orang. Kesuksesan orang-orang di dalamnya haruslah sesuai dengan tujuan organisasi yang ingin dicapai. Kelima, organisasi dibentuk bukanlah hanya dalam jangka pendek, melainkan dalam jangka panjang, sehingga kebutuhan SDM harus direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan, dikendalikan secara efektif. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan dalam penulisan,
Tutur kata, kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.